Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Galatia 5 ayatnya yang ke-23. Galatia 5 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan, di dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang victory in Jesus, kemenangan di dalam Tuhan. Dan kita sudah sampai di dalam kunci kemenangan yang ketiga dari kata victory, yaitu control, kendali. Dan firman Tuhan pada saat malam hari ini saya berikan judul kuasai dirimu. Kuasai dirimu. Dan kita melihat di dalam firman Tuhan pada malam hari ini bahwa penguasaan diri adalah salah satu bagian dari 9 buah roh. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah diberikan Roh Kudus dari Allah, kita harus menghasilkan buah-buah roh itu dalam setiap kehidupan kita. Karena kita rindu kehidupan kita boleh semakin hari semakin menyenangkan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, kalimat selanjutnya berbunyi demikian. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dan ini menunjukkan atau membuktikan bahwa penguasaan diri, pengendalian diri adalah merupakan sesuatu yang penting yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa menolak ataupun melawan ataupun menyalahi aturan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita. Kita memiliki pengendalian diri dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita rindu agar kehidupan kita selalu tenang. Kita mau tetap fokus kepada Tuhan yang adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Dan kita mendengar bahwa di dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala mengatakan bahwa menguasai diri dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita, kita perlu yang namanya penguasaan diri. Karena apa? Karena supaya kita memperoleh mahkota keselamatan yang abadi dari Allah. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa jika kita ingin memperoleh hadiah dalam sebuah pertandingan, kita harus berlari begitu rupa. Dalam artian kita harus usaha keras, kita harus kerja keras, kita harus usaha semaksimal mungkin. Supaya apa? Supaya kemenangan itu kita terima dan kita peroleh. Dan salah satu cara supaya kita bisa memenangkan pertandingan, kita bisa menerima hadiah itu adalah melalui penguasaan diri, melalui pengendalian diri. Supaya apa? Supaya kehidupan kita selalu bertanding di dalam gelanggang yang baik. Kita tetap mengikuti aturan-aturan yang ada dan kemenangan itu akan kita terima. Saat kita menguasai diri kita, kita sedang memastikan bahwa mahkota itu menjadi milik kita pribadi. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita bisa menguasai diri kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 2 hal yang akan kita sama-sama dengarkan pada malam hari ini. Yang pertama, mari kita mau merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Merenungkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, dalam ayat tersebut dikatakan bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian dikatakan juga bahwa orang yang gemar akan firman Tuhan, orang yang senang membaca dan merenungkan firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kalau kita melihat keadaan saat ini, ada begitu banyak kegiatan yang dialihkan di rumah, anak-anak disuruh untuk belajar di rumah, bahkan pekerjaan-pekerjaan dikerjakan dari rumah. Kita mau sama-sama menumbuhkan kerinduan kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Saat kita rindu, saat kita gemar membaca firman Tuhan katakan apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Walaupun kita melakukannya dari rumah, saat kita mau merindukan baca firman Tuhan setiap hari, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kehidupan kita supaya kita
berhasil dalam segala yang kita lakukan dan kita kerjakan. Puji Tuhan, kita melihat juga bahwa kebenaran firman Tuhan adalah pelita bagi setiap kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah keadaan dunia yang semakin gelap, ada begitu banyak kejahatan, peristiwa-peristiwa yang menakutkan. Mari kita mau senantiasa rindu membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang menerangi jalan kita, supaya kita tetap terus berada di jalan yang lurus, kita tetap berjalan sesuai dengan rencananya Tuhan. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan. Kemudian langkah kedua yang kita lakukan sebagai cara kita untuk bisa menguasai diri, mengendalikan diri sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah membangun manusia roh kita. Melalui apa? Melalui doa, penyembahan, dan puasa. Kita melihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kemudian di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji, menyembah Tuhan. Kita yang masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini, mari kita mau pergunakan waktu yang ada. Dan kalau kita melihat saat ini waktunya sudah hampir tiba, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita persiapkan kehidupan kita, kita bangun manusia roh kita melalui doa-doa, melalui pujian penyembahan kita, dan juga di dalam puasa kita. Kalau kita melihat saat ini kita bisa memiliki banyak waktu bersama dengan keluarga, mari kita mau ajak keluarga kita untuk sama-sama berdoa, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama merenungkan, membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara-saudari rindu untuk berpuasa, kita sama-sama berpuasa, membawakan setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita akan melihat bahwa kuasa Tuhan yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Melalui doa, melalui penyembahan kita kepada Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan, dan kita bisa mengerti apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi saat ini yang semakin jahat. Oleh sebab itu, mari kita tambah kesetiaan kita di dalam berdoa, supaya kita bisa lebih mengerti kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Akhir-akhir ini kita melihat keadaan yang menakutkan. Ada begitu banyak orang, bahkan umat-umat Tuhan merasa cemas, merasa khawatir. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita, kuasai dirimu, kendalikan dirimu, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Waspada itu boleh, tapi di atas segala-galanya iman kita lah yang lebih penting kepada Tuhan. Kepercayaan kita yang penting kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan kita hikmat saat kita mampu menguasai diri, supaya kita bisa bijaksana menghadapi keadaan dunia saat ini. Puji nama Tuhan. Mari kita mau sama-sama belajar menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya kemenangan itu menjadi milik kita. Victory in Jesus. Kita akan menang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk kami mau menguasai diri kami Tuhan, mengendalikan diri kami Tuhan, supaya kami tidak gampang takut, supaya kami tidak khawatir, kami tidak cemas menghadapi keadaan dunia saat ini, tetapi kami tetap berhikmat, kami tetap bijaksana untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah keadaan dunia yang semakin gelap ini. Tuhan, mari Engkau terus mampukan kami sebagai umat-umat-Mu, kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami mau tetap percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang begitu mengasihi kehidupan kami. Ini doa kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.